Terima kasih masih setia menunggu kami di program Hujah Saja dalam tema Sofarul Khair bersama Ustadz Ma'ruf Muhsin dan Ustadz Luqmanul Hakim. Ya Ustadz, kita memberikan sebuah pandangan kepada masyarakat ya. Apakah tentang Rebu Kasan atau hari Rabu di akhir bulan Safar ini, apakah ada kesepakatan para ulama di dalamnya? Apakah berbeda pendapat di dalamnya, Ustaz? Siapa dulu, Ustaz? Ustaz Luqman. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang fenomena masyarakat kita itu terbagi menjadi dua. Ada yang mengamalkan amalan-amalan tertentu di bulan di Rebu Wekasan, ada yang tidak. Nah, berarti di sinilah masyarakat kita ini tentu mereka mengamalkan hal seperti itu juga merujuk kepada para ulama-ulama yang menjadi panutannya. Sementara dalam An-Nahl ayat 43 kita diperintahkan untuk mengikuti ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, terkait dengan Rebu Wekasan ini, jadi yang saya menggarisbawahi dari Kiai Ma'ruf tadi itu, bahwa memang iktikad harus diluruskan dulu. Keyakinan diluruskan dulu bahwa khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apapun hal yang baik, buruk di dalam bulan Safar maupun di luar bulan Safar, itu minallahi ta'ala, bukan dari faktor harinya. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan sumber dari Rebu Wekasan tadi, saya sudah sampaikan diantaranya adalah sumbernya dari Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani ini mengutip dari para ulama-ulama fudola, yang di situ kalau di dalam kitab yang lain diantaranya Fathul Malikil Majid, itu ulama yang dimaksud adalah ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama yang memiliki kredibilitas bukan hanya keilmuan tetapi juga kesolehan. Nah, di sini sedangkan ulama-ulama yang demikian ini mendapatkan legitimasi dari Al-Quran, seperti di dalam surat Al-Kahfi, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi ada hamba-hamba Allah yang memang oleh Allah diberikan ilmu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, pemirsa, di segmen ketiga ini kita membuka kesempatan bagi pemirsa untuk interaktif di 03156601009. Sekali lagi 03156601009. Silakan pemirsa untuk bertanyakan tentang bulan Safar ini dan juga mungkin spesifik tentang Rebu Wekasan. Ya, ada lanjutan. Silakan. Ya, terkait dengan amalia, kalau kita melihat di dalam masyarakat yang mengamalkan amalan-amalan di Rebu Wekasan ini, terutama yang saya lihat yang ditekankan adalah sholat. Cuman di sini perlu saya garis bawahi bahwa sholat ini hendaknya bagi para pengamal, para saudara-saudara kita yang mengamalkan amalia di Rebu Wekasan ini, hendaknya meniatkan sholat itu dengan sholat mutlak, sholat hajat dan lain sebagainya, karena memang dalam sholat Rebu Wekasan sebagaimana fatwanya Hadratus Syekh Imam Kiai Hashim Asy'ari itu tidak ada sholat Rebu Wekasan sama dengan sholat nisfu Sya'ban, tidak ada. Sholat Raghaib di bulan Rajab juga tidak ada. Tetapi mungkin itu bisa diniatkan melalui sholat sunnah mutlak. Nah, kalau dimasukkan dalam sholat sunnah mutlak ini masuk dalam keumuman perintah dari Rasulullah untuk memperbanyak sholat ketika memperbanyak sholat sunnah mutlak kapanpun. Dan kita akan menyebut tentang amalia-amalia yang biasa dilakukan oleh masyarakat di bulan Safar ya. Nanti di sini kan ada dua narasumber yang memang latar belakang pesantrennya juga berbeda menanggapi tentang Safar ini ya gitu. Ini menurut saya di kita, artinya kita itu membuka sebuah ruang khilafiyah, tapi tidak sampai kita itu memberikan justifikasi yang paling benar itu gitu, Ustaz Ma'ruf. Kalau Ustaz Ma'ruf tentang Safar ini, apakah memang ada dalam
hujah atau dalil Rasulullah dan ataukah ada pelarangan juga Ustaz gitu? Nggih, terima kasih. Iya. Jadi memang kiai-kiai kita Iya. itu berkenaan dengan Rebo Wekasan ini Iya. tidak semua menjalankannya Iya, dan iya. tidak semuanya menolak. Iya, iya. Artinya sangat dinamis bagi kiai-kiai kita Iya. ketika sebagian mengamalkan, Iya. sebagian lagi tidak menyalahkan. Nah, niku yang perlu itu. Ya. Kebetulan, Iya. kebetulan karena saya dulu di pesantren Iya. di Pondok Ploso, kiai kami, Kiai Jazuli Usman, itu santri langsung Hadratus Syekh. Dan Kiai Hasim kita tahu beliau kurang berkenan dengan Rebo Wekasan, sebab istilah itu kata beliau tidak ditemukan di kitab-kitab besar. Beliau mengatakan itu hanya terdapat dalam kitab-kitab mujarrobat. Dalam bahasa Arabnya, kalau dalam bahasa kita ya Hikmah. ilmu hikmah, ya, ilmu-ilmu itu. hikmah, sehingga kecenderungan dari Kiai Hasim Asy'ari kemudian yang menjadi murid-murid langsung beliau itu memang kecenderungannya tidak mengamalkan. Tetapi gitu. kemudian karena kiai kita juga dan di NU itu ada wadah namanya Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah, Iya. dan itu dilakukan oleh ulama-ulama thariqah kita, Iya. maka NU sebagai organisasi Iya. juga mewadahi, tidak menyalahkan, tidak Iya. menyesatkan. Artinya Iya, apa? Selama amaliyah itu dalam koridor yang benar, Iya. monggo diamalkan. Gitu, Gitu. gitu. Apa yang kurang dari amaliyah itu yang kemudian diluruskan. Jadi misalnya kok melakukan sholat misalnya usolli sunnata Rebo Wekasan, itu jelas tidak ada. Maka ulama gitu. kita mengarahkan kalau memang Iya. mau sholat di malam itu sholat sunnah. Ada telepon Ajak. dulu Ustaz. Monggo, monggo. Ya. Assalamualaikum. Salam Iya. Assalamualaikum. Dengan siapa dan dari mana? dari Gresik, Ibu Lia. Ibu Lia di Gresik. Ya, silakan Ibu. Tanya bacaan apa yang dibaca dalam Rebo Wekasan Ustaz? Ya. Bacaan apa yang dibaca hari Rebo Wekasan itu? Oh gitu ya. Bacaan Doa. apa? Doa apa? Doa atau Nggih, bacaan. nggih. Nggih, Bu Lia dari Gresik. Ya, terima kasih telah bergabung. Ya, assalamualaikum. Ya. Ya, tadi Ibu Lia, mungkin Ibu Lia juga ini mengamalkan juga biasanya ya. Ini ke Ustaz Lukman ya. Enak Beliau- berarti ini ya. beliau lebih ahli. Ya lebih ahlinya. Ya Ustaz Lukman. Ahli Ya Wekasan biasanya ini. apa? Para kiai-kiai ya, para Iya. kiai-kiai ya yang ketika di Rebo Wekasan itu biasanya membaca doa-doa apa biasanya? Iya. Utamanya sholat. Sholat. Ya, sholat sunnah mutlak Ya. yang di dalamnya itu membaca beberapa surat, diantaranya surat Al-Kautsar, Ya. kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu setiap rokaatnya seperti Iya. itu, biasanya 4 rokaat yang dilakukan. Nah, itu diantaranya yang dilakukan ketika Rebo Wekasan. Terus kemudian setelah itu berdoa, terutama doa-doa tolak balak, doa tolak balak apapun itu, yang ya taf'il balak yang Iya. yang utamanya memang kaitannya dengan itu. Oh Seperti gitu itu, ya. Ya langsung saja Ustaz, amalannya apa aja biasanya? Langsung aja ya gitu. Ya, jadi ya itu yang biasa ditekankan, yang pengalaman saya ya, Iya, iya. pengalaman saya pernah mengikuti sholat Rebo Wekasan, bukan sholat Rebo Wekasan, artinya sholat Sunnah. ya sholat sunnah mutlak yang dilakukan ketika hari Rebo Wekasan itu. Gitu. Ini berbeda sholat Rebo Wekasan dengan sholat yang dilakukan di hari Rebo Wekasan. Ini Iya, nanti iya. konotasinya berbeda. Iya. Nah ini sholat 4 rakaat. Setelah 4 rakaat, kemudian setiap rakaatnya membaca Al-Kautsar. Iya. Al-Kautsar ini 17 kali, kemudian Al-Ikhlas 5 kali setiap rakaatnya. Al-Falaq, An-Nas 1 kali. Nah ini ternyata saya cek sumbernya memang dari kitab-kitab hikmah itu, dari kitab Fathul Malikil Majid. Ya gitu. Dairobi. Iya. Atau ada lagi kemudian kalau di dalam kitab Nihayatul Zain, Iya. setelah melaksanakan, kalau di dalam Nihayatul Zain itu sholatnya sholat isti'adzah namanya, itu juga bagian dari sholat sunnah mutlak Iya. juga.
Nah, ini cuman bacaannya Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falak 1 kali, rokaat pertama, rokaat kedua, kemudian An-Nas. Itu setelah itu sudah tidak ada kegiatan apapun, ya cuma sekedar kalau punya doa sholat. seperti apa yang ditanyakan Bu Lia tadi, doa yang mungkin bisa dilakukan dan lebih umum lagi itu Ya, apa? kalau doa yang lebih umum, setiap doa yang intinya memang memohon perlindungan kepada Allah dari segala bencana musibah itu. Nah, bisa juga dengan doa Allah maksyif annal bala'a wal waba'a wal ghala wal fahsya al munkar, itu juga bisa. Itu biasanya juga kita temui di beberapa buku-buku doa itu juga bisa dipakai untuk berdoa. Intinya memang Rebo Wekasan itu memohon kepada Allah dihindarkan dari berbagai macam musibah. Ya, apa yang dilakukan oleh kiai kita tentang sholat sunnah gitu ya, Ustaz ya, Ustaz Ma'ruf ya, sunnah. Kemudian ada sholat hajat, kan seringkali kita tahu hajat berapa rakaat. Kemudian ada tuntunan apa surat-suratnya itu. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz Ma'ruf itu? Jadi ada satu hadis yang populer riwayat Imam At-Tabrani, as-salatu khairu maudu'. Salat itu adalah ibadah yang paling bagus dalam syariat kita. Gitu. Faman istata'a ayyukthira falyukthir, ada yang riwayat begitu, ada falyastakthir, ada yang falyastaklil. Maka silahkan memperbanyak salat sunnah itu sebanyak-banyaknya, atau kalau tidak ya tidak apa-apa sedikit. Kita sampaikan bahwa berkenaan dengan tata cara sholat ini, ulama-ulama kita, karena sholat mutlaqoh ini memang ada, maka kita temukan riwayat, misalnya Abdullah putranya Imam Ahmad, beliau berkata, kana abi yusolli fil yaum wal laylah 300 raq'ah. Bapak saya sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Subhanallah. Abu Kilabah itu sholatnya sehari semalam 400 rakaat. Jadi dalam hal semacam ini, selama di situ tuntunannya adalah ibadah sholat, itu boleh. Boleh, tidak ada apa-apa. Cuma sekali lagi, usollinya itu jangan usolli sunnata Rebo Wekasan. Jadi sholat sunnah mutlak terkait dengan bacaan suratnya, monggo, tidak apa-apa. Jadi sekali lagi diperbolehkan. Gitu. Dan itu bukan bagian dari bid'ah misalnya. Betul. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh itu. Kalau bid'ah, Imam Ahmad meriwayatkan hadis bid'ah, masa beliau melakukan bid'ah? Gitu. Kan tidak mungkin. Ya, pemirsa, kita sudah memahami tentang Rebo Wekasan ini. Bagi yang mungkin artinya yang melakukan, ya monggo, kalau tidak melakukan, tapi tidak ada justifikasi saya lebih benar gitu, tidak ada, dan tidak saling menyalahkan gitu, Ustaz. Betul. Kita akan kembali setelah yang satu ini.